baik ini. Boleh lu Kang Goreng. Anjrit. Ada aja Jadi kelakuan. mau membicarakan apa ini Mas Reno? Saya melihat itu cerpen sangat panjang, malas bacanya. Apa di mana lihat cerpennya? Lu post apa ada foto gue Oh di iya depan. benar. Kan gue udah bilang sama lu. Cek suaranya aman nggak? Aman. Aman Aman ya kali. guys. Udah mic satu, udah mic -1 belum? Min satu mic. Nah, ini Aman. mendingan nih. Ini mendingan. Sabar. Nih biar viewers Biasa, Evos guys, TV setelah juga bisa dikomplain lihat. baru sadar Evos guys seperti biasa guys. Bro. Gak guys, ini tidak bisa mendengar guys. Aku tidak bisa mendengar. Hah? Nggak kedengeran? Nggak, Dek. Nggak Kan kedengeran. nih, Dek. Kan kemarin lu bilang katanya Evos setelah ini langsung emergency meeting, bener gak, Dek? Itu Mas Dean. Padahal kan lu yang masa? bilang katanya berani gak lu gue ke backstage gitu. Ya udah ayo. Tiba-tiba jadi emergency meeting. Siapa? Itu Mas Dean yang ngomong. Ini Oh, pasti ada. guys. Tetap aja gue digoreng mulu, Cok. Gue yang kena, Cok. Jadi kan waktu itu kan dibilang katanya bisa membedakan. waktu itu kan katanya gua harus ngobrol sama yang sebelum-sebelumnya nanya-nanya nggak dibales. Ketika gua ngobrol digoreng lagi. Oh, kan Astagfirullahaladzim. emang Mas Dean guys. Lu juga. Lah, gua kan gak bocorin apa-apa Mas Reno, emang ada gua kasih tahu pembicaraannya. Enggak. Gak ada kocak. Gak ada. Gua Ya, mau roasting jaga aja lah ya. rahasia, guys. Roasting aja lah ya. Ya udah roasting dikit-dikit lah ya. Ini mic gue udah aman kan? Aman. Aman. Cengel. Aman. tenang. Ya udah. Kontrak Tadi darah aman, kontrak darah mah aman. ya. Enggak, tadi ada apa ngebahas soal rezim Oh, iya dan nih. versus rezim oner. Nih. Ya nggak Mas Ade? Banyak Iya. kan? Yang dimulai Ya, sama si Lebih Ade enak juga kan. Rezim owner apa rezim Dean KT? Rezim Cengel. saya. Wah, emang iya rezim saya mana? Jadi Rezim gini, saya lebih enak. gue menjelaskan deh. Jadi kan waktu itu Mas Dean udah nge-RP berat kan. Gue belum jawab kan. Nah ini gue jawab kali ya. Udah dijawab kok, itu beda zaman. Kesempatan guys, lihat kesempatan. Anjir, Cok, Lihat, si Ade viewsnya Emang, 44.000, Cok, serem. Pipi idiot ini guys. Oke. Kagak lah. Oke, Jadi kita ini. kan waktu itu gue Bahas cuma tuh. ngomong dikit kan. Gue cuma bilang katanya apa namanya? Rezim dulu sama rezim apa zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Biarkan kita karya Bisa kasih di- RP ke Mas Dean, oke? Gimana? Gue gak ngasih RP, Cok, gue cuma menjelaskan POV-nya. Jadi Oke. di e-sports itu apalagi di EVOS itu udah nggak kayak yang dulu deh. Kalau lu lihat kan, tahu tanya Angel deh. Dulu BA kita berapa, Angel? Dulu BA kita tuh hanya sedikit. Terus Yang kita mana nih? fokus. Yang kerja apa yang enggak nih? Gua ada soundboard ketawa sekarang, Dek. Nah, Bodo amat. Nggak terus nggak kedengeran sumpah. kita fokusnya juga sekarang udah beda. Kita banyak offline event, terus banyak yang harus kita kejarin. Bukan hanya di e-sports aja kayak gitu. Apalagi kan dulu kan juga Mas Dian kan head of e-sports. Kalau saya kan head of e-sports, Evo Talent dan head of community. Jadi banyak yang harus difokusin kayak gitu. Makanya jadi yang difokusin ke Evo sekarang juga ada banyak, bukan cuma hanya di e-sportsnya aja. Dan bedanya tuh di sana. Di luar dari itu juga masih ada perbedaan lainnya. Dari kayak zaman yang dulu ketika kita ada investor, ketika kita punya dulu tuh kita sempat apa namanya? Di public juga kita di announce juga kalau kita tuh dapat seri B yang dimana kita dapat investasi berapa USD kayak gitu. Dan sekarang kan kita harus fokusnya tuh sama sponsors kayak gitu. Dan itu yang berbedanya. Dan itu yang kenapa di MPL season 10 setelah itu kenapa Mas Dian cabut? Aduh, RP berat. RP berat. Mas Dean. Lihat. Mas Dian Discord Lihat, yuk. RP-in, guys. Mas Dean. Nah, tuh. Jawab ya. Terjawab nggak? Kan lagi ada Netizen. Mas Deannya lagi dagang Mas Dean. Mas Dian lagi dagang. Enggak, jadi Makanya, guys, kenapa Mas Dean cabut guys? Jadi kan waktu gua di stream lu kan itu pertanyaan mendadak ya. Gue cuman bisa bilang beda. Nah, kenapa beda? Bedanya tuh gini. Banyak yang beda. Dari yang pas zaman Mas Dian pegang, zaman yang gua pegang itu beda banget kayak gitu. Dan yang harus difokusin tuh ada banyak gitu sekarang. E-sports itu sekarang bukan cuma e-sports aja gitu. Bener, apa yang dibilang itu gua nggak bilang salah atau apa. Gue juga refleksi sama diri sendiri juga. Gue juga jadiin pelajaran kayak gue yang tipikal yang yes man. Bener, gue yes man. Tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk
biar EVOS itu bisa kolaborasi masing-masing division. Lo kalau lihat dulu EVOS itu ya udah fokus sama e-sportsnya aja gitu. E-sports itu jadi klien dari semua divisi, tapi nggak harus kayak gitu. Buat bisa kolaborasi, buat kita bisa bikin EVOS itu jauh lebih besar lagi dari sisi yang lain, bukan hanya e-sportsnya aja gitu. Nah terus Tuh. bener gak Jel? Nggak boleh. Angel harus di Betul, posisi tapi EVOS kan kalau nggak ada Mobile Legend, EVOS kasihan deh. bener. Mau Dan lebarin itu sayap kemana juga berat kan kalau nggak ada MPL. bener. Jadi Mobile Legends itu kan kemarin e-sportsnya juga udah ngeluarin datanya tuh. Datanya 83% apa 85%. EVOS itu viewsnya tuh di mobile. Cuman memang kenapa decisionnya kita bareng pas di season lalu kita adanya Warlord, terus ada siapa Super Red, terus ada Fun. Terus kenapa season ini kita rosternya sama? Itu balik lagi ke discussionnya itu sama coaching staff, sama player, hasil trial, bukan manajemen call decision. Terus jadinya apa namanya? Gua mau playernya ini kayak gitu. Kan kalau dulu kan Mas Dian pernah tuh bilang di stream tuh MPL season 10 ya. Bilang katanya semua decision player ada di manajemen. Ya. Enggak gitu sebenarnya. Semuanya tuh balik lagi ke coach gitu. Coba gua tanya sama lu, Dek. Memang kalau misalnya apa namanya, kita mau nentuin roster hari ini siapa? Memang manajemen yang nge-call. Beda zaman bro, di zaman gue mah karena pelatihnya GG semua jadi nggak butuh manajemen. Fuck this shit bro, jauh-jauh. Dan emang bener, semua tim e-sports juga nggak ada manajemen yang nge-call siapa yang main, siapa yang mau diambil playernya, itu semuanya Nah, ada kan dari kalian coaching yang staff. ngomong katanya ada yang ngatur dari sisi manajemen, kan kalian yang bilang. Siapa yang bilang? Lah nggak tahu, saat itu ada yang bilang katanya manajemen juga ikut campur masalah Player roster, masalah MPL player. season 10. Mas Dian pas lagi streaming bilang itu. Bener Iya, gak? ada kan ikut campur berarti manajemen. Gue nggak ada ikut campur. Gak ada kan zaman lu? Lu gak ada ya MPL Zaman season gua. 10 ya? Lu terakhir kapan sih Ya, MPL season enggak, berapa? maksudnya manajemen itu pasti ikut campur. Cuma mereka tuh nggak yang Turun tangan kayak- memilih kan? iya enggak. Mereka Bener. tuh cuma kayak berunding masalah nanti pemainnya dinego sama siapa gitu-gitu. Bener. Itu kerjanya kayak gitu. Dapat biasanya. Betul. Nah itu masih Betul. terjadi sampai sekarang. Oh, Benar, berarti- masih sama. Nah, kalau sekarang emang duitnya ada. Duitnya ada, cuman plannya seperti apa? Ini dia pakai sound ketawa, gue pakai juga. Oke, nih pertanyaan lagi. Oke. Apakah Mas Dian masih ikut campur dengan EVOS? Itu dari IG aku. Oke, apakah Mas Dian masih ikut campur dari MPL season 10 setelah mau masuk ke MPL season 11, habis itu Mas Dian ngajuin resign. Terus di situ aku ditinggal sendiri sama Mas Dean, yang dimana aku gak banyak di handover kerjaan VP regional, yang aku jadi jabatannya head of esports. terus sampai akhirnya di situ di satu sisi Mas Deannya udah cabut, semuanya masuk ke aku. Terus akhirnya ya udah apa namanya, Mas Dean gak ada bantu sama sekali setelah itu. Gitu. Yang bantu aku tuh ada satu orang. Kan lu bilang ya dia, lu bilang katanya gak ada tuh Mas Reno ngechat gua, tapi ada satu orang yang bantu gua dari sisi diskusi, terus brainstorm, itu ada Matthew. Gitu. Itu yang bantu gua, Matthew. Lah, tapi katanya kan lu nggak ngechat sama sekali ke Mas Dean. Sekarang gini, kita tuh sibuk masing-masing, Cok. Gua ketemu Mas Dean sibuk apa? Joget bangsat paling. gua di WCG mau ketemu dia kagak ada waktu, Cok. Dia langsung cabut. Mau ketemu aja gak sempet gitu. Jadi intinya emang komunikasi itu nggak bisa karena kita masing-masing udah punya kesibukan sendiri, bro. Tapi balik lagi apa yang mau ditanya. Terus kan kalian kan di satu sisi kan kalian juga streamers. Apalagi kalau gua respect lah sama Ade yang bisa menjaga kerahasiaan. Terus dia udah bisa masuk ke backstage, masuk ke ke GH kita buat lihat scrim. Tapi Ade itu tetap jaga rahasia, nggak ada yang dibahas kayak gitu. Dan itu kan harus dijaga cara kita menyebarkan internal problems lah, internal isu lah atau apa, itu tetap harus dijaga. Nggak bisa yang loose gitu aja. Berarti lu nggak percaya Mas Dean bisa disebarin gitu. Balik lagi kan waktu itu aja kalian aja live announcement player bareng sama siapa. Nah kan bahaya, takutnya leak, takutnya bocor, takutnya Oh, apa. jadi lu dikiranya kita berpihak pada pihak hierarki gitu. Ada ya guys, ada tuh. Oh, gitu Mas Reno. Oh gitu Ade. Oh. Tuh lihat tuh. Si Ade tuh jago banget, Cok. Jadi ketika lagi ngomong terus diarahin buat nge-roasting, jago banget, Cok, ngelesnya. Bagus Sumpah. memang. Bagus, Jago banget, bagus. jago. Tapi kita lagi nggak bahas yang itu ya guys.
Ada aja. Yuk, tetap kontak. Ini hanya kenapa kan soalnya netizen ini kan juga banyak apa ya, banyak Tiba-tiba sesi. nanya kan apa Iya. bedanya rezim Dean dengan rezim on air, itu ya jawabannya ya. Benar. Oke. Perbedaan target dalam berbagai kompe yang perlu apa sih? Perbedaan target dalam berbagai kompe yang perlu dicapai saat rezim luch dan rezim on air. Hah? Oke, Oh ya, perbedaan perbedaannya. target untuk juara itu gimana gitu. Yang pastinya semua harus juara lah. Kayak yang beda itu targetnya itu adalah zaman Mas Dean itu kita punya investor pada waktu itu, kita punya visi juga, terus kita punya apa ya? Kita punya modal yang sangat banyak lah pada waktu itu. Dan itu apa namanya, targetnya itu lumayan tinggi. Bahkan kita punya Malaysia, kita punya Filipina, kita punya Thailand, kita punya Vietnam kayak gitu. Tapi di yang pas zaman yang sekarang ini kita udah nggak ke arah sana. Kita apa namanya, lebih menjaga healthy financial juga supaya semuanya itu bisa berkembang bareng juga kayak gitu. Dan makanya apa namanya, kita coba biar nggak kayak dulu yang spend terlalu besar tapi hasilnya memang sempat bagus sempat enggak. Roda kan berputar kan, kadang bagus kadang enggak kayak gitu. Nah, yuk Mas Ade mau ngomong nih. Nggak ada. Gua Oh, nungguin kirain aja. udah Kan ini acaranya kalian, gue nggak berhak untuk. Boleh lah, Dek. Mau nanya apa, Dek? Iya, boleh lah. Daripada nanti abis ini baru Mau ngegoreng-goreng nanya, sekarang. kok bisa sih 3 kali nggak lolos playoff? Apa sih? Tolol-tololnya. Yang pertama siapa, gue tanya? Yang pertama siapa? Nah, nggak sama pertama. Oke, gue yang kedua ya. Nah, di luar dari 2 kali nggak lolos playoff, cobalah dibuka guys mindsetnya itu. Kita tetap ada internasional, coba MPL season 11, MPL season 10 ke 11 juga masih ada ISF, terus masih ada WCG, terus ada EWC juga ada Mobile Legends, ada Free Fire, ada Apex Legends. Bahkan juga kemarin juga selain EWC kita ada Worlds, Pokemon juga, ada TCG, ada Unite. Tapi itu semua kan biasanya nggak kelihatan. Fokusnya tuh kenapa bisa nggak lolos playoff 2 kali kayak gitu. Dan itu yang udah dibahas tadi di pertanyaan pertama kan. Gitu. Bener gak, Dek? Bener gak? Tidak menjawab kan. Kalau misalnya lu nggak lolos playoff kan tandanya ada something di regular season dong. Benar. Kalau sampai sejatuh itu tandanya Tadi udah bilang, achievement yang Cok. lu, kalau walaupun sejatuh misalnya lu dapat achievement, oke lah lu menang ini menang itu, tapi kan yang dipertahankan adalah konsistensi. Lu tuh punya Tim. apa ya, punya tim. Oke. Kalau misalnya tiba-tiba dia jatuh lagi berarti ada something yang gak work dong. Ya. Nah, kira-kira kenapa, why, kok bisa sih bisa sejatuh itu? Harusnya kalau lu menang tandanya lu tuh udah punya pondasi yang kuat ya nggak? Benar. Menang ABCD, season depannya masih top 3. Ya. Oke. Menang data ABCD top 3, juara Oke. 1. Bosen sih sebenarnya, tapi ya udah itu faktanya kan. Jadi kan masih ada pondasinya tuh. Benar. Tapi kok bisa sih lu tuh Sedrop punya alasan ini. lu udah menang internasional tapi tiba-tiba langsung blok jatuh, Benar. terus jatuh lagi, sekarang makin parah. Nah, why? Nah, itu yang kemarin yang tadi gue bahas juga. Jadi FPL season 13 menuju ke season 14 itu padat banget, Dek. Kita ada MPL season 13 yang playoff itu yang lumayan panjang. Terus kita juga di lower bracket. Yang lower bracket itu lu kan udah pernah merasakan juga kan, BO5, BO7, dan itu capek banget kan. Terus abis itu ada ISF qualifier, turnamen hero. Habis itu ada ISL juga, dan ISF dan ISL kita kalah dua-duanya. Habis itu di MSC juga kita rungkat juga kayak gitu. Dan itu yang faktornya itu bisa mengurangi fire-nya mereka sebelumnya. Yang sebelumnya pas mereka masuk di MPL season 13 kan tuh. MPL season 13 mereka semangat banget, terus ngelihat EWC, scene baru yang ada di Mobile Legends yang awalnya itu bahkan lebih tinggi lah MSC-nya itu prize poolnya dibandingkan M series. Terus banyak lah faktor yang bikin mereka fire lah, yang bikin mereka semangat. Tapi masuk ke season 14 itu banyak faktor yang bikin mereka down juga kayak gitu. Dan itu yang mungkin menjadi penyebab juga mereka jadinya mungkin lebih loose lagi dalam ngejar meta, lebih loose lagi dalam lebih ketat di latihan atau misalnya standar dan lain-lain. Kayak gitu yang jadinya snowball lah sampai di akhir season. Jadi hanya karena turnamen padat. Salah satunya ya, lu tau gak kita lock rosternya itu pas lagi di Riyadh, Cok. Dan kita nggak sempet trial apa-apa gitu. Dan emang decision dari tim untuk bareng sama roster yang sama kayak gitu.
Tapi kan kayak gitu harusnya udah ada plannya. Lah kalau gua dulu, nih kita Hmm. ngomong zaman gua ya. Kalau dulu Boleh. kan juga kalau ya kan emang namanya menang, Iya. pasti lu akan ada terus kan Onyx ada Hmm. terus-terusan kan sama berarti dong. Benar, dan itu yang Onyx kan kita Onyx coba kalau lu terapin. ngomong padat kayaknya Onyx lebih padat gak sih daripada semua tim? Benar, dan itu yang kita Kan dia coba terapin. menang terus sama dengan lu qualified ke turnamen apa gitu-gitu kan. Benar. Nah, mereka tuh kalau gue lihat mereka tuh ada pembagiannya sama kayak zaman gue dulu. Jadi ada pembagian di mana ini tuh sisinya dia nge-track player, planning ke depannya gimana. Habis itu ada sisi di mana kita tuh fokus sama waktunya yang ada. Benar. Kayak gitu kan harusnya ada dong. Kalau misalnya mental juara lu tuh udah siap champion, harusnya lu tuh udah punya plan ke depan mau ngapain. Kecuali lu nggak punya plan, tiba-tiba dadakan, anjir, kita harus ngapain nih, bingung nih, aduh. Besok kagak ada lagi, mana besok roster kan jadinya numpuk kalau kayak gitu dong. Oke. Harusnya plannya ada dong. Ada plannya, dan itu yang memang udah di setup dari awal. Kalau kita itu nggak ganti roster, kita akan tetap dengan roster yang sama. Cuman memang missnya itu adalah pas di awal season, yaitu ngejar metanya, ngejar ininya, guide playersnya. Terus yang udah kelihatan kan sama lu juga pas dari MPL playoff, terus pas di MSC itu kita udah ketinggalan banget kan yang lu bilang itu. Dan itu yang lose controlnya ke arah sana, dan sampai akhirnya pas udah masuk awal season, early season, kita udah 0-4, itu udah snowball banget sampai belakang. Banyak faktor X lain yang bisa dibilang kayak jadi faktor kehancuran mereka lah kayak gitu, dan sampai sekarang. Tapi Oke. mereka itu nggak berhenti buat tetap kerja keras kayak gitu, buat do something, gimana cara bounce back kayak gitu. Kenapa Jal? Oke. Iya, intinya adalah